Nanti ibu pandu, nanti anak-anak ikutin ibu ya. Ini. Ayo, konsentrasi. Mari konsentrasi. Ayo, kalian dulu. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Ini Pak. Konsentrasi. 2 masuk. Enggak usah dulu. Ya. Ayo. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Kalau 2 kali udah konsentrasi. Mari konsentrasi. Terus 2 kali ya. Nanti konsentrasi. Dimulai. Ya. Pas. Gini dulu ya. Konsentrasi. Mari konsentrasi. 2 kali ya. Pas. Konsentrasi. Dimulai. Nama saya. Nanti ibu tunjuk ya. Itu. Nanti ibu tunjuk. Menyebutkan nama panggilan saja ya. Ayo. Mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Nama saya. Sambil keluarnya apa? Nama saya Nabila. Ayo. Lanjut. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Nama saya. Ayo, nama saya. Nah, kita sekarang mau menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Kalau permintaan itu ada yang tahu? Permintaan atau demand? Ya. Permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Ya. Nah, apa itu? Dari permintaan kita akan menjelaskan tentang pengertian permintaan dan jenis permintaan. Kalau pengertian kita menjelaskan tentang apa? Pengertian berarti kita menjelaskan tentang apa itu permintaan. Definisi ya. Definisi permintaan dan jenis permintaan dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan ada kurva permintaan. Tahu kurva? Kurva itu adalah grafik ya, bentuk grafik yang menghubungkan antara kuantitas. Tahu kuantitas? Kuantitas itu jumlah barang. Kalau price, tahu price? Itu harga. Arti dari price itu harga. Nanti ada yang menghubungkan antara garis vertikal dan garis horizontal. Gitu ya. Dan kita merujuk pada permintaan atau demand. Ini definisi dari permintaan atau demand adalah keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan membeli pada waktu dan harga tertentu. Keinginan membeli. Ada suatu produk ya. Kan biasanya kalau produknya itu harganya itu turun, maka sebuah permintaannya itu akan semakin meningkat. Contohnya apa? Kayak ada roti harganya ya
membeli. Nah, suatu barang atau jasa jika harganya naik atau turun, jika harganya murah, ya, anggap saja murah, jika harganya murah, maka permintaannya itu akan meningkat. Ya, nanti permintaannya akan meningkat. Nah, keinginan membeli barang kan kalau ada keinginan pasti ada uang, ya. Keinginan membeli barang atau jasa disertai dengan kemampuan membeli pada waktu dan jasa tertentu. Permintaan akan naik atau permintaan akan turun jika waktunya itu tertentu. Maksudnya gimana tertentunya? Dulu pernah kan ada ya minyak kulit, itu minyak tangkap, ya permintaan banyak, dan stok sedikit. Dari itu apa yang akan terjadi? Akan terjadi kenaikan harga. Kayak HP iPhone, ya HP iPhone itu kan banyak yang minta, ya banyak demandnya, banyak permintaan, dan nanti pasti stoknya itu pasti akan dibanyakin, dan harganya akan menjadi semakin mahal. Nah, dan untuk permintaan ini menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Paham? Semakin rendah harga suatu barang, kayak kita ambil buku novel, ya. Novel itu rendah harganya, umpamanya 30 dapat 2 paket novel itu. 20 dapat 2 paket novel. Dapat otomatis dari konsumen tersebut banyak permintaan, banyak kita dibanyakin stoknya kan. Banyak yang pesan kan. Terus untuk jenis permintaan yang berdasarkan kemampuan beli atau daya beli itu ada 3. Yang pertama permintaan efektif, permintaan yang disertai dengan daya beli. Ngerti daya beli? Maksudnya daya beli itu adanya uang yang disertai bisa adanya uang, gitu ya. Nah, yang kedua permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan daya beli tetapi konsumen belum melakukan transaksi pembelian. Contohnya apa? Seperti demo barang. Ya, sekarang yang di online itu kan di online kita ingin membeli, kita punya daya beli, tapi kita belum melakukan transaksi pembelian. Nah, tetapi kan ada di platform itu dulu kan, baru ada menggunakan transaksi pembelian COD bisa langsung bayar di tempat. Kalau pembelian secara akun virtual atau transfer dari Bank BRI atau Dana atau GoPay atau OVO, banyak kan sekarang tinggal ditransfer. Tapi ini belum melakukan transaksi pembelian, mungkin ini dari Dana, gitu ya. Terus 3 permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Permintaan cuma adanya permintaan tapi untuk untuk yang pembeli itu tidak punya daya beli, cuma ingin tapi tidak beli. Terus jenis permintaan berdasarkan jumlah konsumen. Berarti apa? Jumlah konsumen, jumlahnya pembeli itu ada. Permintaan individual. Tahu permintaan individual? Apa individu? Perorangan ya. Permintaan individual adalah permintaan atas barang atau jasa dari individu. Berarti per individu ya. Kalau permintaan massa, permintaan atas barang atau jasa oleh masyarakat. Ya. Tahu kan perbedaan antara individu dan pasar? Kalau individu itu permintaan perorangan, kalau pasar itu permintaan oleh masyarakat. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang atau jasa. Nah, ini yang sudah disebutnya harga barang atau jasa itu menentukan minat dari pembeli. Saya sebagai produsen, makanya saya sebagai produsen
Nah, kalau harga barang atau jasanya naik, otomatis minat pembeli atau konsumen itu kan tidak sedikit kan minatnya kalau harga mahal. Ya. Tapi kalau harganya turun, harganya murah, pasti dari minat konsumen itu banyak. Ya, ada banyak permintaan banyak dibanyakin stoknya gitu. Ya. Terus jumlah penghasilan ini gimana? Biasanya kan produsen kalau jadi penjual itu bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan besar, ya laba besar, gitu. Gimana caranya? Jadi kalau di pasaran kayak sekarang yang lagi ada ya sebelah itu ya, kan lihat dimurahin harganya terjangkau, nanti konsumen itu banyak yang minat. Dan sekiranya produsen itu tahu kan ya produsen siapa? Apa produsen? Produsen itu penjualnya. Nah, dan produsen itu mengelola sekiranya modal sedikit untuk banyak. Terus selera konsumen. Nah, kalau produsen itu tugasnya bukan cuma membuat produk, tapi harus mengetahui situasi konsumen. Konsumen di kalangan ini suka makan pedas-pedas, jadi produsen harus menjual atau mempromosikan produk yang pedas-pedas. Ya umpamanya di kalangan anak-anak, masa jualannya pedas-pedas kan nggak apa. Di kalangan wanita, lanjut usia beli membuat produknya itu kan nanti yang pedas-pedas. Nanti kalau dibuat diare namanya, dia nggak boleh. Lihat kalangannya, wilayahnya itu. Terus kualitas barang. Nah, sekarang kan konsumen itu kalau beli barang itu kualitas, harus melihat kualitas barang. Pengennya konsumen kan ini kualitas bagus, harga murah. Jadi produsen itu harus meminimalisir itu, dimana sekiranya produk saya jual laris tapi harga murah. Nanti dibikin dari kalian itu. Terus barang paham sampai sini? Terus barang substitusi atau mengganti dan barang komplementer atau pelengkap. Maksudnya barang substitusi itu apa? Seperti harga gula pasir naik. Dan penggantinya apa? Kalau harga gula pasir naik, nanti kan orang bisa beralih atau mengganti gula pasir terhadap gula Jawa. Ya, gula Jawa, gula aren itu. Ya. Jadi pengganti itu barang substitusi itu barang pengganti. Jadi barang penggantinya itu gula Jawa. Dan barang komplementer. Barang komplementer itu apa? Lengkap. Kayak ada sepatu, pelengkapnya apa? Kaos, kaki. Nah, sepatu, jika harga sepatu itu naik, maka permintaan kaos kaki itu juga menurun. Kalau harga sepatu itu turun, maka permintaan dari kaos kaki itu akan meningkat. Soalnya itu produsen pengennya yang terus jumlah penduduk. Nah, ini kita sebelum memulai penjualan kita harus melihat di mana situasi yang mau kita buat jualan kan gitu. Yang pertama jumlah penduduk sedikit, tapi stok kita banyak. Itu kan nggak bakalan buat kita untung gitu. Pasti rugi biasanya kalau jumlah penduduknya sedikit. Dilihat ya, dilihat ya.
Ekspektasi ini melihat bagaimana masa depan, maksudnya perekonomian produk konsumen untuk masa selanjutnya. Masa selanjutnya ekonominya bakalan turun apa enggak gitu. Kalau bakalan turun, maka stok barangnya itu dikurangi gitu. Ya. Paham? Nah, ini yang dimaksud kurva permintaan yang tadi itu. Kurva permintaan itu apa? Kurva atau grafik yang menggabungkan antara kuantitas dan price atau kuantitas itu jumlah barang, ya. Price itu harga. Itu dari tabel A apa itu? Harga per kilogram apel 5.000. Itu kuantitas yang diminta di 10 kilo. Ya, 5.000 10 kilo kan semakin naik harganya, maka semakin sedikit permintaan barangnya. Ini cara membacanya kurva permintaan ini. Ini dinamakan garis apa? Garis vertikal. Ya, garis vertikal. Ini garis vertikal dan untuk ini garis horizontal. Ini menandakan ini P. Ini kuantitas, ini price, ya. Nah, yang pertama berapa harganya? 5.000. Ditaruh di mana? Di garis vertikalnya apa di horizontal? Di garis vertikal 5.000 ya. Dimakan. Terus berapa barang yang diminta? 10 kilo. 10 kilo. Terus yang kedua apa? 4.000. 4.000. Barang yang diminta 20. Terus 3.000. Barang yang diminta 30. 30. Terus 2.000. Barang yang diminta 40. Terus 1.000 barang yang diminta 50. Jadi cara membacanya ini dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Jadi ditarik ya. Ini permintaan. Terus gimana? Yang 4.000 ini gimana cara bacanya? Dari pojok kiri bawah ya ke pojok kanan atas. Jadi ditarik ya. Terus selanjutnya kayak ini. Ya. Paham? Lanjut. Dan untuk selanjutnya penawaran atau suplai. Penawaran atau suplai ini kita akan membahas tentang pengertian penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran, terus kurva penawaran. Apa penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu, harga, dan tempat tertentu. Sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Berarti produsen itu menawarkan suatu produk, ya, menawarkan suatu produk kepada konsumen, dan nanti itu akan ada untung juga permintaan. Dan kan kalau ada stok barang pasti ada permintaan, dan di situ jika penawarannya itu harganya naik meningkat, ya, maka permintaannya akan menurun. Gitu. Nanti di situ ada keseimbangan antara supply dan Terus faktor yang mempengaruhi penawaran. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran.
yang dijual itu akan jika biaya produksinya itu meningkat, maka barang yang akan dijual itu harganya akan naik. Itu produsen itu nggak mau rugi. Dan perkembangan teknologi ini apa? Jika produsen itu menjual suatu barang dengan perkembangan teknologi, maka lebih murah kita untuk mendapat barang tersebut. Kayak di Shopee, kan itu termasuk penjualan teknologi kan, perkembangan teknologi. Nah kan lebih murah daripada jual di offline itu kan, langsung dari pasar itu kan lebih mahal biasanya kan. Kalau perkembangan teknologi biasanya kayak Shopee, TikTok itu lebih murah. Terus harapan untuk mendapatkan keuntungan. Nah pasti produsen itu menginginkan keuntungan, ya pasti menginginkan keuntungan. Gara-gara apa kalau produsen itu nanti gara-gara itu. Terus kebijakan pemerintah. Kalau produsennya itu memproduksi batik atau tensi, itu harus dari kebijakan pemerintah. Kayak stoknya berapa, menginginkan berapa stok untuk dikeluarkan gitu. Untuk kebijakan pemerintah. Terus ini untuk hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga suatu barang atau jasa naik, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Sebaliknya apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah yang ditawarkan juga akan menurun. Itu berhubungan dengan tadi itu ya. Dan sekarang kita ambil contoh di petani. Kalau petani, petani biasanya sekarang lagi musim apa? Mangga. Bukan musim hujan, musim mangga kan ya? Nah, yang terjadi di pasar, yang terjadi di pasar, harga mangga itu menjadi murah. Dan kalau murah pasti ada diskon habis-habisan. Ya, pasti banyak diskon. Ayo 1 kilo 10.000, ya 2 kilo 10.000, kan banyak gitu. Soalnya apa? Daripada tidak dijual, lebih baik dijual yang lebih murah tapi masih bisa menutupi modal yang dikeluarkan. Daripada busuk, ya daripada busuk di restock terus ditumpuk-tumpuk dan jadi dibuang dan tidak menghasilkan uang, itu menjadi rugi. Lebih baik diadakan diskon. Kan pasti kalau ada diskon atau promo, konsumen itu lebih menarik. Di sana itu ada mangga 5 kilo 10.000. Meskipun dari sana di dunia sana pasti jauh beli mah. Terus dari kurva penawaran. Ini kurva penawaran apa kurva tadi? Grafik yang menghubungkan antara kuantitas dan ya. Ini untuk kurva penawaran. Kurva penawaran untuk harga 5.000 itu yang kuantitas yang ditawarkan 60 kilo, untuk 4.000 50 kilo, 3.000 40 kilo, dan 2.000 30 kilo, 1.000 20 kilo. Dan cara bacanya, ya cara bacanya itu sama dengan kurva penawaran. Di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini nanti diisi ya. Di sini nanti kalau ada yang belum paham nanti ditanyakan. Anu Mbak ya, posisinya ya.
Di sini.